ゼロになったっていい。Tepat saat itu, tanpa ada yang menghentikan, Arsian melepaskan tangan pria yang dia pegang dengan cepat. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik pakaiannya dan langsung menuju meja lain. Kemudian, dengan sangat hati-hati, dia meletakkan benda itu. Itu adalah bola komunikasi. Arsian, begitu komunikasi terhubung, suara yang sangat akrab terdengar dari sana. Aura menyeramkan yang memenuhi kafe seketika menghilang karena suara itu. Camilla, saat Arsian menyebut namanya, seolah-olah angin hangat seketika berhembus di sekitarnya. Langsung dia angkat ya? Kebetulan bola komunikasinya ada di dekatku. Berarti kamu di rumah? Iya, begitulah. Arsian melirik sekelilingnya, seolah-olah memberi peringatan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun bersuara mulai sekarang. Pekerjaan sibukku sudah selesai. Iya, hampir. Terakhir kali dia menghubungi, Camilla tampak sangat sibuk sehingga Arsian tidak berani menghubunginya lebih dulu setelah itu. Arsian? Iya, terima kasih. Mendengar perkataannya yang tiba-tiba, Arsian terdiam sejenak. Untuk apa? Kan, tidak ada yang terluka kan? Sudut bibir Arsian sedikit terangkat saat merasakan kekhawatiran dalam suara Camilla. Orang itu tersenyum, seram sekali. Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Bagaimana kamu tahu? Sekarang itu tidak penting. Arsian, katakan, aku harap kau tidak menyentuh tempat itu lagi. Apakah mereka muncul lagi di depanmu? Apa kau diancam? Sama sekali tidak. Lalu kenapa? Karena aku tidak mau kau terluka. Aku ingin kamu berhenti melakukan hal-hal berbahaya. Ibu, orang itu tersenyum lagi. Seramnya. Berbeda dengan orang-orang yang kembali terkejut, udara di sekitar Arsian menjadi semakin lembut. Baiklah, janji ya. Iya, tidak ada masalah lain. Dave, nanti kamu terluka. Arsian, aku akan menghubungimu lagi. Itu komunikasi terputus. Arsian menatap bola komunikasi itu dengan tajam untuk sesaat, lalu segera duduk di depannya. Dia kemudian melipat tangan dan tidak mengalihkan pandangannya dari bola komunikasi tersebut. Semua orang di sekitar memperhatikan pemandangan itu dalam diam. Begitulah, 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, sampai akhirnya Lila tidak tahan lagi dan menghampirinya. Apa yang kamu lakukan? Sedang menunggu. Ya? Aku bilang sedang menunggu. Jangan-jangan dia bilang akan menghubungiku lagi. Bukan itu maksudnya. Sepertinya maksudnya bukan akan langsung menghubungi lagi. Lila menelan kembali kata-katanya. Dia sama sekali tidak sanggup mengatakan hal itu kepada pria yang hanya menatap bola komunikasi dengan intens. Sambil melemparkan senyum canggung, Lila diam-diam melarikan diri dari tempat itu. Tidak sakit? Iya, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa-apanya, kulitnya sampai terkelupas begitu. Anak yang tadi sedang berlarian bersama King itu terjatuh hingga lututnya lecet parah. Namun alih-alih menangis, Dive malah bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan bahkan enggan memperlihatkan lukanya. Melihat sosok anak yang sudah terbiasa menahan rasa sakit seperti itu, membuat amarah kembali muncul. Kemarahan terhadap Sevin mendidih lagi dari dasar hati. Apa aku harus mendatangi wanita itu sekarang juga dan menjambak rambutnya kuat-kuat? Camilla menghela nafas pendek sambil menatap Dive yang pergi bersama pelayan untuk mengobati lukanya. Lalu matanya menangkap bola komunikasi yang tergeletak di satu sisi. Kalau dipikir-pikir, itu panggilan pertama dengan Arsian setelah sekian lama. Tapi apa aku memutusnya terlalu cepat ya? Dia segera memutuskan sambungan saat melihat Dive terjatuh. Sepertinya dia harus mencoba menghubunginya lagi nanti. Kalian terlihat jauh lebih akrab dari yang kukira. Siapa? Arsian. Jenner yang berdiri di sampingnya mendekat sambil tersenyum lebar. Karena kami itu teman. Teman. Sekarang kata itu tidak lagi terasa canggung. Menyebut kata itu untuk Arsian pun terasa sangat alami. Seperti kata Jenner, itu berarti kami sudah sedekat itu kan? Camilla tidak bisa membantahnya. Sejak datang ke tempat ini, Arsian adalah sosok yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya. Hanya itu. Apaannya?
Kalau tidak tahu ya sudah. Camilla memiringkan kepalanya melihat Jenner yang menyunggingkan senyum penuh arti. Pokoknya tepati janjimu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyentuh orang-orang yang berhubungan denganmu. Permintaan Jenner kepada Camilla tidak lain adalah memintanya untuk menghentikan Arsian. Tepatnya, menghentikan tindakan Arsian yang mendatangi dan menghancurkan cabang Han. Kalau aku menuruti permintaanmu, apa yang akan kau berikan pada aku? Apa yang kau inginkan? Jangan sentuh mereka. Siapa? Mulai sekarang, jangan terima kontrak untuk membunuh Arsian maupun orang-orang yang berhubungan denganku. Cuma itu. Iya, baiklah kalau begitu. Apa benar cukup dengan itu saja? Jenner bertanya kembali, apakah syaratnya benar-benar berakhir di situ? Sebenarnya bukan syarat, tapi ada satu hal yang ingin ku minta. Apa itu? Akan kukatakan nanti. Daripada itu, bagaimana kau bisa tahu? Apanya? Arsian bukan tipe orang yang mau mendengarkan perkataan orang lain. Tapi kok bisa kamu sangat yakin bahwa dia akan menuruti permintaan ini? Aku tahu dia akan mendengarkan kata-katamu. Atas dasar apa kau percaya? Kau benar-benar tidak tahu. Apa? Camilla masih melemparkan tatapan penuh tanya kepadanya. Sebenarnya apa yang tidak dia ketahui? Kau sengaja begitu kan? Apanya? Setiap kali kau tertawa seperti itu, kau tahu aku merasa kau menyebalkan. Makanya kau sengaja tertawa begitu. Aku menyebalkan. Itu cukup mengejutkan bagiku. Camilla tertawa kecil melihat tingkah Jenner yang berpura-pura kecewa. Hal yang tidak biasa dilakukannya. Sudahlah, boleh aku tanya satu hal lagi? Silakan saja. Waktu itu, saat kau mencoba membunuhku, Camilla teringat para pembunuh bayaran yang menyerangnya di festival tempo hari. Kalian hanya menyerangku? Tentu saja menyerang target adalah hal yang wajar. Namun yang membuat Camilla heran adalah fakta bahwa mereka sama sekali tidak melancarkan serangan mematikan kepada kesatria yang melindunginya maupun kepada Dorman. Dalam situasi kacau itu pun, dia sempat mengkhawatirkan mereka. Meski dirinya sendiri dilindungi oleh barang sihir pemberian Arsian, orang lain tentu tidak berdaya menghadapi sihir. Tapi kalian tidak menyerang siapapun selain aku. Tindakan para pembunuh bayaran itu terasa aneh. Meskipun mereka menghujani para kesatria dengan serangan, mereka sama sekali tidak mengincar titik vital. Mereka hanya menunjukkan niat membunuh yang nyata kepadanya saja. Karena kan hanya membunuh target, kami tidak melakukan pembunuhan yang sia-sia. Sungguh kelompok pembunuh yang berhati nurani ya. Hati nurani dan kelompok pembunuh, itu benar-benar kombinasi kata yang tidak serasi. Kenapa markas organisasi kan justru ada di Kekaisaran Fabler, bukan di Kekaisaran Gracia? Setelah mengetahui bahwa pemilik Han adalah Jenner, hal itulah yang paling membuatnya penasaran. Kenapa harus bersusah payah meninggalkan negara sendiri? Karena ayah jauh lebih peka daripada yang kau kira. Duk Eskra, jika aku beroperasi di Gracia, beliau pasti akan segera mengetahuinya dalam waktu singkat. Tapi bukankah itu terlalu jauh? Kalian tidak bisa menggunakan lingkaran sihir antar negara, tapi kalian terus bolak-balik setiap saat. Mendengar itu, Jenner pun tertawa kecil. Aku berterima kasih karena kau menganggapkan begitu patuh pada aturan. Tapi di dunia ini, hal yang ada bukan cuma yang legal saja. Apa maksudmu? Jangan-jangan ada lingkaran sihir yang digunakan secara rahasia. Artinya, meskipun negara meregulasi ketat, mereka menggunakan lingkaran sihir secara ilegal. Ada lagi yang ingin kau ketahui? Tidak ada. Boleh aku juga bertanya satu hal? Apa itu? Bibir Jenner melengkung membentuk garis senyum yang halus. Apa yang terjadi jika seorang mantan pengelola jiwa meninggal? Mantan pengelola jiwa? Maksudnya Dorman? Kenapa kau menanyakan itu? Melihat Jenner yang hanya tersenyum tanpa kata menanggapi pertanyaannya, Camilla tanpa sadar menelan ludah. Meskipun mulutnya tersenyum, tatapan matanya terasa begitu dingin. Dorman, sepertinya kau akan mati. Anak itu kan, putra pria yang terbunuh tempo hari? Benar, katanya dia mati ditikam pedang. Kasihan sekali ya ampun. Memang kasihan, tapi kira-kira apa yang dia lakukan sampai-sampai berakhir dibunuh seperti itu? Entahlah, tapi sepertinya anak itu pintar. Lihat saja, dia bisa sekolah di sini sebagai penerima beasiswa. Padahal ku dengar, keadaan ekonominya tidak begitu baik. Akademi Kekaisaran Gracia, di bagian sekolah dasar yang hanya menerima murid di bawah usia 10 tahun,
selalu mengadakan acara khusus di masa-masa seperti ini. Sebuah acara untuk mengundang orang tua dan menunjukkan pencapaian anak-anak selama satu semester. Dengan kata lain, hari kunjungan orang tua. Menyambut hari itu, orang-orang yang memasuki gerbang akademi mulai berbisik-bisik saat melihat seorang anak laki-laki. Anak itu tampak berusia sekitar 9 tahun. Tapi katanya ayah anak itu bekerja di bawah perintah Earth Escra, pria yang kejahatannya baru saja terungkap itu loh. Pantas saja, pasti dia tertimpa musibah saat sedang melakukan sesuatu yang buruk. Bisik-bisik itu semakin keras, dan kepala anak yang berjalan sendirian itu, Ivan, semakin tertunduk dalam. Meski masih kecil, dia bukan berada di usia yang tidak mengerti arti kata-kata itu. Akhir-akhir ini, teman-temannya pun tidak mau bermain bersamanya. Katanya ayahnya kriminal, makanya dia mati. Ibu mereka melarang bermain dengannya. Awalnya dia melawan dan berteriak bahwa itu tidak benar, bahwa ayahnya bukan orang seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, ketika semakin banyak orang yang bicara seperti itu, keraguan mulai muncul. Ivan perlahan menjadi bingung. Apakah ayahku benar-benar orang jahat? Astaga, lihat ke sana. Seketika, orang-orang mulai gempar. Tatapan semua orang yang masuk ke akademi tertuju pada satu titik. Kereta-kereta kuda yang mengantri di pintu masuk memberi jalan satu persatu. Dan di tengah celah itu, sebuah kereta kuda meluncur dengan tenang. Pada kereta yang mendekat perlahan itu, terukir lambang mawar simbol keluarga Eskra dengan sangat mewah. Kenapa kereta itu ada di sini? Aku tidak pernah dengar ada anggota keluarga Eskra yang bersekolah di akademi ini. Apa mungkin putra kedua mereka baru masuk sekarang? Kudengar beliau memilih les privat. Di bawah tatapan banyak orang, kereta itu berhenti. Pintunya terbuka dan seseorang muncul dari dalam. Itu tuan muda pertama Eskra. Kemunculan Jenner memicu decak kagum dari sana-sini. Hanya dengan berdiri diam tanpa kata, dia sudah menarik perhatian semua orang. Namun itu belum selesai. Seseorang lainnya menampakkan diri dari kereta. Duke Eskra? Begitu pria itu turun dengan ekspresi acuh tak acuh yang khas, suasana sekitar menjadi sunyi senyap. Hanya suara orang-orang yang menelan ludah yang terdengar sesekali. Semua orang menatap kosong ke arah Jenner yang menebar senyum hangat dan Duke Eskra yang memancarkan aura dingin. Anak itu ya? Sesaat kemudian, mereka melihat seorang anak dan melangkah mendekat. Ivan, anak yang tadinya menatap mereka dengan terperangah seperti yang lain, matanya semakin membelalak. Itu karena Duke Eskra dan Jenner berjalan lurus ke arahnya. Halo Evan, mendengar sapaan Jenner, Evan hanya bisa mengatupkan bibirnya, kemudian dia menyadari kesalahannya dan buru-buru menundukkan kepala. Halo, dia tidak tahu siapa mereka, tapi melihat semua orang tampak panik, mereka pasti orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya. Anak yang sedang menunduk itu hampir saja menjerit. Itu karena pandangannya tiba-tiba menjadi tinggi. Dia jauh lebih kecil daripada Dave. Duke Eskra telah mengangkat anak itu dalam pelukannya. Pria yang menggendongnya itu berdecak singkat. Kau harus makan yang banyak. Ivan kembali hanya bisa menganga. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Situasi macam apa ini? Ivan, mulai hari ini aku dan ayah akan menjadi walimu. Berbeda dengan si anak yang memiringkan kepala karena bingung dengan maksud perkataan itu, reaksi orang-orang di sekitar sangat luar biasa. Seorang anak dengan Duke dan tua muda Eskra sebagai walinya. Orang-orang tidak bisa tidak merasa heran. Memangnya siapa anak itu sampai kedua orang hebat ini merelakan diri menjadi wali? Kami punya utang budi pada ayahmu. Duke Eskra mengusap rambut anak itu dengan lembut. Ayo masuk, aku datang menggantikan orang tuamu. Setelah mengucapkan itu, Sang Duke melangkah menuju gedung akademi, masih sambil menggendong Evan dalam pelukannya. Orang-orang hanya bisa menatap pemandangan itu dengan ekspresi kehilangan kata-kata. Saya membawakan banyak bunga liar. Saya pikir Nona akan menyukainya. Saya hebat kan? Dorman melangkah masuk ke dalam kamar dengan penampilan yang seolah-olah akan sangat cocok jika ada sekuntum bunga yang terselip di rambutnya. Dorman, iya Nona? Kamu suka bunga liar? Bukankah ini lumayan cantik? Anda juga menyukainya tempo hari? Kalau kamu mati nanti, aku akan menghias area makamu dengan bunga liar. Ya? Apakah pria ini tahu bahwa dia baru saja lolos dari maut? Orang yang terlihat santai dan cengengesan di luar seperti dia,
justru yang paling menakutkan. Bahkan setelah mengetahui semua kenyataan yang ada, Jenner bersikap sangat tenang. Dia bahkan tidak marah pada Dorman, yang merupakan akar dari kemalangan tersebut. Membunuhnya pun tidak akan ada gunanya tahu. Sepertinya dia belum sepenuhnya menjadi manusia. Begitukah? Lagi pula, kalau kau mengenalnya lebih jauh, dia bukan orang yang seburuk itu kok. Begitu ya. Untuk saat ini, masalah itu sepertinya sudah berlalu. Tapi tidak ada yang tahu apakah Janet benar-benar menyerah. Dia adalah tipe orang yang isi hatinya sulit ditebak. Tapi hari ini kediaman sangat sepi ya. Baik Duk Eskra maupun Tuan Muda Jenner tidak kelihatan. Keduanya sedang pergi. Kemana, Nona? Akademi. Untuk apa ke sana? Ada sesuatu yang kuminta pada mereka. Hantu yang pernah menolongnya waktu itu, maksudnya hantu yang memberitahunya lokasi buku kas rahasia dan berbagai informasi lainnya sambil menangis bahwa dia telah dibunuh oleh Earth. Hantu itulah yang memohon padanya. Dia memohon agar Camilla bersedia menolong putra kecilnya yang sedang menempuh pendidikan di akademi. Awalnya dia berniat untuk mengabaikannya, tapi istri saya sedang sakit. Saat saya sangat membutuhkan uang besar, Earth bilang dia akan membantu biaya pengobatan jika saya membantunya. Meskipun saya tahu itu adalah kejahatan, saya berpura-pura tidak tahu dan memejamkan mata. Memangnya ada orang yang tidak punya cerita sedih? Tapi apa semua orang mengambil pilihan yang sama hanya karena terdesak? Pada akhirnya, itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Jadi, apa peduliku? Putra saya sangat menderita karena banyak desas-desus yang membicarakan kematian saya ke sana kemari. Saya mohon dengan sangat, Nona. Kata-kata selanjutnya membuat hatinya merasa tidak nyaman. Dia tahu betul betapa tajamnya kata-kata orang yang mengoceh sembarangan di belakang dan betapa menyakitkannya hal itu. Akhirnya, dia tidak bisa mengabaikan anak itu. Karena itulah, dia meminta Jenner. Dia meminta Jenner menemui anak itu dan menjadi walinya. Terutama, dia meminta Jenner melakukannya di depan mata banyak orang. Tapi, kenapa orang itu harus ikut campur juga? Entah bagaimana dia tahu. Duk Eskra mengungkit soal anak itu. Dia berkata akan memberikan dukungan atas nama keluarga Eskra. Meskipun tidak disangka, Camilla tidak menolaknya. Karena sudah diputuskan untuk menolong, lebih baik memberikan perlindungan yang pasti. Namun, biaya wali untuk anak itu biar aku yang bayar. Aku baru tahu, ya, bahwa keluarga kami dikenal begitu miskin sampai tidak sanggup membiayai satu anak kecil. Aku akan mencari bajingan mana yang menyebarkan rumor bohong itu dan mencabik-cabik. Bukan begitu maksudku. Pada akhirnya, diputuskan bahwa seluruh biaya dukungan untuk anak itu ditanggung oleh keluarga Eskra, termasuk biaya pengobatan ibu si anak. Ya, memang ada rumor yang mengatakan bahwa mereka bahkan lebih kaya daripada keluarga Kekaisaran Gracia. Jadi, menyokong satu anak bukanlah apa-apa bagi mereka. Tapi Nona, ada apa? Apa Anda sedang menunggu kabar dari seseorang? Melihat Camilla yang terus-menerus memeriksa bola komunikasi sejak tadi, Dorman menatapnya dengan pandangan heran. Tidak. Camilla menghela napas pendek. Tidak ada kabar. Dari siapa, Nona? Semuanya. Ya, Ayah juga begitu. Dan Raffi juga. Biasanya, setidaknya sekali dalam beberapa hari, mereka pasti menghubungi. Tapi entah sejak kapan, komunikasi dari keduanya terputus sama sekali. Kenapa tidak coba menghubungi duluan saja? Sudahlah, karena tahu mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk, dia merasa agak enggan untuk menghubungi duluan. Dia takut kalau dia malah akan mengganggu mereka tanpa ada keperluan mendesak. Nanti juga ada kabar. Kakak, ayo kita jalan-jalan. Saat itu, pintu terbuka dan Dave masuk. Boleh juga. Camilla menatap bola komunikasi untuk terakhir kalinya. Lalu perlahan melangkah keluar bersama Dave.